Tapi tetap nggak boleh mengurangi sukacita adik-adik yang ada di rumah untuk semakin memuji Tuhan. Oke, semua sudah siap untuk puji Tuhan? Pasti dong, Kak. Sudah siap? Sudah, Kak. Jangan lupa standby juga sudah Alkitabnya. Oke, duduk yang manis, jangan mengganggu adik-adiknya. Yang adik-adiknya nggak boleh ganggu abang atau kakaknya ya. Oke, karena semua sudah siap, kita puji Tuhan, kita bernyanyi satu lagu, memasuki gerbangnya dengan hati bersukaeba. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, karena kami akan mulai ibadah kami dan kami akan semakin memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah masih semangat untuk puji Tuhan? Masih, Kak. Oke, karena saking semangatnya kedengaran sampai sini di suaranya Kak. Baiklah kalau gitu, nggak usah panjang-panjang, kita langsung bernyanyi lagi satu lagu. Yesus kekasih jiwaku. Ayo tepuk tangannya ya. Percaya padamu karena kasihmu.
Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oke, itu tugas mulia ya Kak. Tuh, ayo adik-adik. Suruh beritakan Injil ya Kak. Iya, tapi nggak mesti pergi. Harus kemana-mana. Berita Injil nggak gitu juga. Kemanapun adik-adik pulang Kak, kemanapun juga diperlihatkan bagaimana adik-adik dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya, iya benar, ngomongnya jangan ngomong-ngomong kotor, bahasa-bahasa yang di rumah-rumah rumah binatang, Segala tindakan ya Kak disebut. tidak boleh. Itu tandanya adik-adik tidak memberitakan Injil. Tidak seperti itu. Enggak, adik-adik nggak dipaksa mesti bawa Alkitab kemana-mana ya Kak. Tapi kalau memang ada yang cita-citanya jadi pendeta bagus ya Kak. Ya boleh. Oke, sepertinya adik-adik yang di rumah sudah paham ya Kak. Sudah ngerti semuanya. Sudah mengerti semuanya. Baiklah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya, Alkitabnya sudah standby ya. Sudah dong Kak. Yang kelas besar nanti diajarin adiknya yang kelas kecil untuk membuka Alkitabnya, dibaca Alkitabnya bersama-sama di rumah. Oke? Sambil menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai 2. Mampirlah dengan doaku. Ayo, Mbak. duduk yang bagus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu karena kami merasakan begitu besar kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya pada satu minggu ini Tuhan berikan kami kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada pagi hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk mengajari kami
manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami Bapa, supaya kami tak layak menerima berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo dibuka Alkitabnya yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Temanya berdoa bersama. Sudah dapat semua? Kita sama-sama membaca. Tertulis tadi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. 2, 3, ayo sama-sama kita membaca. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon Zelot dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan semua saudara-saudara Yesus. Jadi buat adik-adik kami, setelah kenaikan Tuhan Yesus, para muridnya diperintahkan oleh Yesus agar berkumpul di Yerusalem hingga kedatangan Roh Kudus. Lamanya mereka menunggu kedatangan Roh Kudus di Yerusalem selama 10 hari. Berapa hari tadi? 10 hari. Setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya menunggu di Yerusalem selama 10 hari. Murid-muridnya itu menunggu di ruang atas di Yerusalem. Para murid yang menunggu adalah tadi seperti ayat yang ke-13, Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yohanes bin Alfius, Simon orang Zelot. Berapa orang itu? Dikira tadi dari mulai kita ucapkan, tinggal berapa orang? Tinggal 11 orang. Tapi murid-murid Yesus berapa orang adik-adik? 12 orang kan? Di mana satu lagi? Iya, yang namanya siapa? Namanya Judas Iskariot. Judas Iskariot sudah meninggal. Jadi tinggal 11 orang lagi mereka menunggu di kota di Yerusalem, yaitu menunggu turunnya Roh Kudus. Apa kegiatan murid-murid Tuhan Yesus selama mereka menunggu 10 hari itu? Bukan sebentar loh, lama itu 10 hari. Nah, apa kegiatan mereka di sana? Mereka di situ adalah bertekun
berdoa. Bertekun apa? Bertekun berdoa. Mereka di sana berdoa, betulkah janji Tuhan Yesus akan turun nanti Roh Kudus pada hari ke-50? Jadi mereka tekun berdoa. Terus mereka berdoa, tidak ada yang bermain-main. Bukan seperti Tuhan Yesus mau disalibkan, yaitu di mana di Getsemane Tuhan Yesus berdoa, muridnya yang dibawa ke sana menunggu untuk 1 jam pun itu tidak mau, tidak tahan, sudah apa? Sudah pergi ke sana kemari, tidak mendengarkan doa Tuhan Yesus. Tapi ini orang itu bertekun berdoa. Kalau bertekun berdoa, apa? Hasilnya pasti bisa nyata. Hasilnya pasti bisa dapat. Iya kan adik-adik? Seperti anak-anak sekolah minggu kami. Tadi bangun pagi, siapa yang berdoa? Apa semua bangun pagi langsung dicepatkan bantal gulinya karena mamanya sudah memanggil dari dapur, gak sekolah minggu kalian, gak mau ikuti kebaktian kalian. Karena mama sudah marah-marah, suaranya sudah kuat, dia bangkit dari tempat tidur, dicempakkan aja bantal gulingnya, bangun tidak berdoa. Siapa tadi yang demikian? Tentu anak-anak sekolah minggu pasti bangun tidur tadi semua pasti berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberikan kepada kita napas kehidupan. Itu tadi duanya kan? Bangun tidur kan? Iya kan? Iya. Jadi kenaikan Tuhan Yesus yaitu pada tanggal 13 yang lalu, kami guru-guru sekolah minggu sengaja tidak membuat kebaktian. Maksud dan tujuan guru-guru sekolah minggu tidak membuat kebaktian, kami mau menguji anak-anak sekolah minggu. Apa adakah yang mengingatkan, Kak, Bang, kenapa kita tidak kebaktian kenaikan Tuhan Yesus? Kami tunggu di grup, tidak ada yang mengingatkan. Berarti kalau dibiarkan anak-anak sekolah minggu tidak berkebaktian, mungkin senang. Aduh, tidak ada ayat hafalan, tidak ada tugas. Kalau misalnya dibuat kebaktian yang hari Kamis itu, tambah lagi ayat hafalan. Jadi tanggal 16 nanti jadi 2 ayat hafalan. Mungkin ada yang mengucapkan demikian. Kami tunggu, adakah anak-anak yang komen kenapa tidak kebaktian pada tanggal 13? Sengaja tidak kami buat kebaktian tanggal 13, tapi anak-anak tidak ada yang komen. Jadi bisa loh anak-anak sekolah minggu mengingatkan guru-gurunya, yang lupanya kata abang, kenapa tidak kebaktian kita pada minggu kenaikan Tuhan Yesus? Tapi tidak ada. Tapi ada beberapa orang yang datang ke gereja bersama-sama orang tua kebaktian. Ada beberapa orang, satu si Angel, Jenisa, Caca, dan si Dea. Itulah yang kami lihat yang datang ke gereja untuk mengikuti kebaktian. Jadi buat anak-anak kami sekolah minggu, walaupun kita tidak kebaktian, pasti kami mengharapkan kalian berdoa, tekun berdoa agar kita tetap dikasih Tuhan kesehatan, agar kita tetap dikasih Tuhan kebijaksanaan, agar semua penyakit dijauhkan oleh Tuhan. Itulah
yang kita ucapkan di dalam doa kita. Seperti kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Samuel itu si Elkana dan si Hana. Ini adalah contoh satu orang tua yang tekun berdoa. Mereka tidak jenuh-jenuhnya berdoa, tapi berdoa orang itu sampai mulutnya komat kami, suaranya tidak kedengaran. Si Hana terus sampai ada orang yang melihat, mungkin ini si Hana ini lagi mabuk, kenapa mulutnya terus komat kami. Dia terus berdoa supaya apa? Dia meminta supaya dikaruniakan Tuhan satu anak. Tahu kalian si Hana ini ibu dari siapa ini? Siapa yang tahu? Oh iya, ibu dari Samuel. Ini berdoa, dia terus berdoa, tekun dia berdoa. Seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi yang ditinggalkan Tuhan Yesus, menunggu kedatangan turunnya Roh Kudus, mereka tetap tekun berdoa. Jadi si Hana juga demikian, tekun dia berdoa. Komat kami dilipat tangannya. Tentu kalau berdoa gimana? Bukan dia matanya terbelalak kayak gini, bukan tangannya ke sana kemari, bukan matanya melirik ke sana, bukan. Tapi tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Si Hana ini gimana dia berdoa? Mulutnya terus komat kami. Jadi ada orang yang melihat, mungkin ini lagi mabuk, mungkin ini lagi kebanyakan tadi minum anggur. Jadi ada orang mengucapkan bahwa dia adalah sedang mabuk. Tapi si Hana mengucapkan kepada orang yang membilang dia tadi yang mabuk itu, saya tidak mabuk, saya adalah orang susah, saya sedang berdoa meminta kepada Tuhan karena saya belum mendapat keturunan. Itulah jawab dari si Hana. Dia tekun berdoa. Akhirnya apa? Dia juga dikaruniakan oleh Tuhan, atau dikabulkan tadi permintaan apa yang didoakannya kepada Tuhan. Akhirnya dia bisa melahirkan seorang anak dan dinamai Samuel. Itulah hasil doa si Hana. Itulah karena ketekunan dia berdoa bisa menghasilkan seperti apa yang di hatinya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus juga demikian. Mereka tekun berdoa selama 10 hari. Kita bayangkan 10 hari, sedangkan 1 hari anak-anak dikurung di rumah, siap nanti belajar, kalian tidur, siap tidur, kalian ini kata mama sama papa, mungkin kalian merasa jenuh. Iya kan? Kalian merasa jenuh kan? Mungkin sebentar-sebentar larinya kalian keluar, tidak tahan terus di rumah. Tapi kalau murid-murid Tuhan Yesus itu tetap orang itu di kamar paling atas, orang itu tetap di sana bertekun berdoa karena mereka sudah merasakan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Jadi apakah benar? Apakah itu nanti benar janji Tuhan Yesus itu? Apakah benar-benar nanti turun Roh Kudus untuk mengajari kita? Ayo kita berdoa. Ayo kita berdoa. Mereka terus dalam 10 hari itu berdoa. Jadi pada hari yang ke-50 nanti itu adalah hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Dan kita juga anak-anak sekolah minggu akan merayakan itu pada minggu yang akan datang, yaitu
pesta sekolah minggu, dirayakan hari turunnya Roh Kudus. Jadi keteguhan murid-murid Tuhan Yesus itu benar-benar juga ditopati Tuhan Yesus, dikasih apa yang mereka doakan, turun Roh Kudus untuk mengajari murid-muridnya, dan mereka juga merasa senang, merasa gembira, merasa apa? Kalau misalnya dua kalian dijawab Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mau ujian, berikan saya hikmat bijaksana, berikan saya ingatan yang luar biasa, berikan saya berikan saya kesehatan, supaya nilai yang saya inginkan bisa tercapai. Kalau memang betul-betul setelah selesai ujian nilai yang kau inginkan tadi tercapai, apakah anak-anak kami merasa senang? Ya tentu senang. Dan apalagi merasa gembira, dan apalagi merasa bahagia. Jadi kalau sudah dapat demikian, mungkin mengucap syukur lagi kepada Tuhan, karena berdoa itu adalah apa? Napas orang percaya. Berarti kalau tidak berdoa itu tidak bernapas lagi. Orang yang tidak bernapas lagi berarti gimana? Sudah mati. Jadi kalau kita berdoa, karena kita berdoa meminta kepada Tuhan, itu tidak bayar. Bukan disuruh isi dulu pulsamu, isi dulu paketmu, baru kau bisa meminta kepada saya, kata Tuhan Yesus. Bukan. Kita bisa berbicara seperti kepada orang tua kita, kepada mama bapak kita, apa yang mau kita minta. Itulah enaknya kita yang punya Tuhan ini yang sungguh baik. Jadi kepada anak-anak kami, marilah tetap jangan lupa berdoa. Mungkin merasa jenuh, masa doanya baru tidur, terima kasih Tuhan, sudah kau berikan aku napas kehidupan, kesehatan. Tiap bangun tidur itu aja doa, besok lagi itu, besok lagi itu. Bisa loh dibuat jadwal doanya. Maksudnya gimana jadwal doa? Misalnya hari Senin khusus mendoakan orang tua dan abang-abangnya, anaknya, itulah hari Senin. Hari Selasa misalnya mendoakan sekolahnya supaya bertambah pintar di sekolah, itulah didoakan hari Selasa. Dan hari Rabu mendoakan teman-temannya. Hari Kamis mendoakan pemerintah Indonesia, didoakan juga pemerintahnya biar bijaksana, takut akan Tuhan di dalam melaksanakan tugas mereka. Baru hari Jumat mendoakan sanak saudara. Hari Sabtu mendoakan kita yang satu gereja. Baru hari apa lagi? Hari Minggu orang-orang yang sakit, misalnya ada yang sakit, itu juga didoakan. Jadi kalau kita jadwalkan di mana atau apa yang kita mau doakan, kita tidak jenuh-jenuh. Lagi pula kita merasa tidak jenuh untuk berdoa, tidak jenuh untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jangan karena mendapat nilai yang bagus baru terima kasih Tuhan, terima kasih mama bapakku, aku mendapat nilai 90, 95. Tapi kalau misalnya nilainya 60, 70, kayak gini lah nilai, apa merajuk, makan pun tak mau, mukanya cemberut, itu tidak boleh. Kenapa terjadi demikian? Tentu karena tidak belajar. Jadi tetaplah berdoa,
Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sekali lagi, Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Dihafal ayat hafalannya di rumah. Sesudah dihafal, dikirim ke grup sekolah minggu supaya guru sekolah minggu bisa mengetahui siapa yang menghafal, siapa yang tidak menghafal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala berkat-Mu yang kami terima. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mana Bapak mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kami, supaya setiap saat mereka mau berdoa dengan tekun, supaya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak sekolah minggu kami dalam keadaan kurang sehat, kiranya berkati semua obat yang dikonsumsi supaya menjadi kesembuhan bagi tubuhnya. Terima kasih Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dosa. Ampuni kami supaya kami tetap layak menerima berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik yang di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah dipahami isinya, sudah diterima ayat hafalannya. Jangan lupa untuk membuat video ayat hafalannya. Oke semuanya. Baik, saatnya sekarang kita mengumpulkan persembahan. Berapapun yang diberikan oleh orang tua itu yang dipersembahkan ya Dik ya. Karena ini untuk semakin memuliakan nama Tuhan, terkhusus di sesi sekolah minggu gereja kita. Oke, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagi satu lagu judulnya Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Ayo Bang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Sekarang kita nyanyikan ujian ini, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat
menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar kehadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Hanami, Pasada Ubun Nami, Ase Torang Ganu, Sekoi dalam nami, Salakah Makosa, Doham Hasomanami, Torang Agehuda. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.